Mendengar kata-kata ini, Cameron Lin menggelengkan kepala, dia menarik sudut bibirnya, auranya perlahan-lahan berubah menjadi menyeramkan. Kathleen Zhao, kamu terlalu memandang tinggi dirimu atau kamu sedang merendahkan diriku? Cameron Lin berkata dengan santai. Apakah kamu bisa menebak diriku? Segera pergi dari kota Qingyun dalam waktu 1 jam dan kembali ke keluarga Zhao yang berada di kota Di. Jangan pancing emosiku. Setelah mengatakan hal ini dengan kejam, Cameron Lin kembali duduk ke tempatnya, dengan wajah yang datar menyesap tehnya. Seketika suasana yang berada di ruangan itu berubah menjadi dingin, udara di sana pun seolah-olah menjadi beku. Semua orang yang berada di sana merasakan aura membunuh yang sangat kuat. Kamu benar-benar kelewatan, berani sekali berbicara seperti itu kepada nona besar kami. Nona besar, berdasarkan perilaku yang dia berikan kepadamu, kami seharusnya langsung turun tangan dan membuat dia minta maaf kepadamu. Tidak peduli walaupun orang itu adalah Tuan Muda Cameron. Dua pengawal wanita Kathleen Zhao marah dan membentak Cameron Lin. Kali ini semua orang yang berada di ruangan itu terlihat pucat dan terkejut. Freddie Qin juga terlihat sangat ketakutan. Semua orang yang berada di sana tahu dengan identitas Kathleen Zhao. Mutiara indah dari keluarga Zhao yang berada di kota Di adalah seorang wanita yang sangat cantik. Wanita yang sangat cantik ini rela datang ke kota Qingyun untuk mencari Cameron Lin, tapi Cameron Lin malah memasang sikap yang acuh tak acuh kepadanya. Dia bahkan memasang wajah yang menolaknya. Dia harus melihat betapa besarnya dunia ini baru bisa memasang sikap yang tenang seperti ini. Freddie Qin sangat kagum dan terkesan kepada Cameron Lin. Jika hal ini terjadi padanya saat dia masih muda, jangankan Kathleen Zhao. Seorang wanita yang memiliki 10% dari latar belakang keluarga yang dimiliki oleh Kathleen Zhao dan sepertiga kecantikan yang dimiliki olehnya, dia mungkin sudah tidak bisa menolaknya. Freddie Qin merasa terkesan dalam hatinya, pantas saja Tuan Cameron bisa menjadi bos dan dirinya hanya bisa menjadi orang yang kecil. Cameron Lin, kamu benar-benar sangat menindas orang. Kathleen Zhao mengepalkan tangannya dengan erat, wajahnya memerah. Alis matanya bergetar, dia saat ini benar-benar marah sehingga membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dia tidak menyangka di hadapan banyak orang Cameron Lin tidak menghargainya sama sekali. Selain itu dia masih memberikan sikap yang dingin kepadanya. Sebenarnya apa kekurangan Kathleen Zhao dari orang lain? Apa yang seharusnya dikatakan, sudah dikatakan semua. Cameron Lin berkata dengan datar, jangan anggap kata-kataku ini hanya sebuah candaan. Aku malah tidak ingin pergi dari kota Qingyun. Apa yang ingin kamu lakukan? Kathleen Zhao benar-benar marah, dia berjalan ke depan meja dan menatap tajam Cameron Lin. Jangan anggap kekuatan yang aku miliki di provinsi Donghai lebih kecil darimu. Pemimpin kota Qingyun pun tidak berani melawan kata-kataku. Beberapa pejabat dan petinggi militer yang berada di provinsi Donghai dulunya adalah bawahan kakekku. Kathleen Zhao berkata dengan tidak senang. Aku semakin ingin terus berada di kota Qingyun. Dan terus mengikutimu. Cameron Lin memasang wajah yang datar melihat Kathleen Zhao sekilas, lalu melihat ke arah Freddie Qin. Freddie Qin langsung tunduk dan menunggu perintah darinya, dahinya saat ini mengeluarkan banyak keringat. Perkelahian antara Tuan Cameron dan Kathleen Zhao sama seperti dewa yang sedang bertengkar. Dia tahu dengan jelas, apa yang dikatakan oleh Kathleen Zhao itu tidak ada salah. Kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Zhao yang berada di kota Di memang sangat besar. Dia sudah melihatnya sendiri, pemimpin kota Qingyun sangat hormat di hadapan Kathleen Zhao, tidak berani menyinggungnya sedikitpun. Freddie Qin, sebelumnya kamu tidak tahu masalah yang terjadi lalu membantu Kathleen Zhao menyelesaikan masalah, aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Cameron Lin berkata dengan santai, sekarang aku beri kamu kesempatan untuk menebus kesalahanmu, bawa nona besar Zhao keluar dari kota Qingyun. Selain itu, bawa kembali Sandy Shen dan Farley Jiang untuk meneruskan pekerjaannya. Setelah mengatakan itu Cameron Lin perlahan-lahan menutup matanya dan tidak berbicara lagi.
Dia tidak bisa membicarakan moral bersama dengan wanita yang kasar. Apalagi Kathleen Zhao ini adalah wanita yang memiliki latar belakang keluarga yang hebat. Di mata mereka pusat dunia berada pada dirinya dan dunia harus memutari mereka. Masalah penahanan Sandy Sen dan Farley Jiang, dan masalah bangkrutnya Kiss Jewelry Corp. Cameron Lin tidak ingin melibatkan Kathleen Zhao lagi. Kedepannya dia akan datang ke kediaman keluarga Zhao dan melunasi semua hutang budi mereka. Jadi hutang budi kakeknya kepada petua keluarga Zhao akan lunas. Setelah mendengar perintah dari Cameron Lin, Freddie Qin langsung memasang wajah yang serius. Wajahnya langsung mengeluarkan aura yang menyeramkan. Dia langsung bergerak tanpa ragu sama sekali. Pengawal. Plak, plak. 10 pengawal yang mengenakan pakaian formal yang menyeramkan langsung maju satu langkah, menatap Kathleen Zhao dan 2 pengawalnya dengan tajam. Pada saat yang bersamaan masuklah belasan pria berpakaian hitam ke dalam dengan memasukkan tangan mereka ke dalam saku baju. Dalam seketika suasana di sana berubah menjadi sangat menegangkan. Besar sekali keberanian kalian. Berani turun tangan di hadapan nona besar. Tuan Muda Cameron, kamu sudah tidak menyuruh anak buahmu untuk mundur, kamu juga ingin mengeksekusi orang. 2 pengawal yang berada di sekitar Kathleen Zhao terlihat pucat. Masing-masing berada di kanan kiri Kathleen Zhao untuk menjaganya. Kathleen Zhao melihat ke arah sekitarnya, tatapan matanya yang itu sudah hampir mengeluarkan api, dia menarik nafas dalam, tersenyum dalam kemarahan. Cameron Lin, kamu memang sangat hebat. Kamu berencana ingin menindasku dengan membawa orang sebanyak ini. Kathleen Zhao berkata dengan serius. Tembak saja aku. Bunuh aku. Kathleen Zhao semakin marah dan tidak senang, dia pun berlari ke hadapan Cameron Lin dan memasang wajah yang menderita. Kamu cukup tembak mati saja aku. Biar orang lain tahu betapa kejam dan menyeramkan Tuan Muda Cameron. Dia bahkan bisa membunuh istrinya sendiri. Kathleen Zhao berbicara di hadapan Cameron Lin dengan ekspresi wajah yang menderita dan marah. Cameron Lin tetap terlihat biasa saja dan tetap menutup matanya. Kathleen, kamu tidak usah buat kekacauan lagi. Pada saat ini terdengar suara yang keras dari arah luar pintu. Dilon Zhao bersama dengan Matt dan Kigan Pei masuk ke dalam dengan wajah yang serius. Sekali masuk ke dalam, Dilon Zhao langsung menarik Kathleen Zhao yang sudah tidak terkontrol emosinya itu ke samping. Cameron Lin, kunjungan hari ini hanya sebuah kebetulan saja. Dilon Zhao berkata dengan sopan. Adikku masih sangat muda, ada beberapa hal yang dilakukan olehnya dengan cara yang kekanakan. Dia masih seperti anak kecil, jadi kamu tidak akan membuat perhitungan dengannya, bukan? Dilon Zhao berkata dengan pelan, selain itu kamu juga suami sahnya dia, bukan? Jadi aku harap kamu bisa melepaskannya. Tidak, Kak, ada apa denganmu? Untuk apa kamu bertingkah sopan kepadanya? Kathleen Zhao berkata dengan tidak senang. Dipikirkannya kakaknya Dilon Zhao saat ini seharusnya memberi pelajaran kepada Cameron Lin, membuat Cameron Lin untuk tidak berani kurang ajar seperti ini lagi. Dan bukan membawa pergi dirinya dan berkata dengan sopan kepada Cameron Lin. Dilon Zhao, bawa Kathleen Zhao untuk segera pergi dari Provinsi Donghai. Cameron Lin perlahan-lahan membuka matanya dan berbicara kepada Dilon Zhao. Cameron Lin, kamu bahkan begitu angkuh di hadapan kakakku. Apa kamu benar-benar tidak memandang keluarga Zhao? Kathleen Zhao bertanya. Cameron Lin tersenyum, berkata, di mataku memang tidak ada keluarga Zhao. Kamu. Kathleen Zhao benar-benar marah sampai tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Kak, kamu dengar apa yang dikatakan olehnya? Sudahlah. Kathleen, kamu ikut kakak pulang ke kota di dulu ya. Ada sesuatu hal yang ingin kakek bicarakan denganmu. Dilon Zhao berkata dengan pasrah. Kak, kamu. Kathleen Zhao dengan enggan melihat Dilon Zhao dengan wajah yang terlihat menyedihkan. Sudah tidak usah bicara lagi. Kakek memanggilmu, dia menyuruhmu untuk pulang ke rumah. Dilon Zhao berkata dengan serius. Dilon Zhao tahu dia tidak bisa mengendalikan adiknya sedang gila akan cinta. Dalam keadaan seperti ini dia hanya bisa melaporkan hal ini kepada kakeknya.
Jadi Dilon Zhao sengaja menceritakan semua kejadian yang terjadi di kota Gang yang telah dialami. Dia menjelaskan dengan jelas kemampuan yang dimiliki oleh Cameron Lin sangatlah kuat. Setelah kakek mendengar hal ini, dia langsung membuat keputusan untuk menyuruh Kathleen Zhao pulang ke kota dan tidak akan membiarkan Kathleen Zhao melakukan hal yang bisa membuat Cameron Lin marah. Bahkan kakek Zhao pun takut dengan Cameron Lin. Kathleen Zhao berdesis dengan tidak senang, menatap tajam Cameron Lin sekilas. Cameron Lin, jika kamu tidak mencariku di kediaman keluarga Zhao, aku akan kembali ke kota untuk melaporkan keadaan yang terjadi kepada kakek Qi. Wajah Dilon Zhao penuh dengan keringat, dia langsung menarik Kathleen Zhao pergi. Cameron Lin, ada beberapa hal yang ingin dikatakan oleh kakek. Jika kamu kembali ke kota aku harap kamu bisa datang ke kediaman keluarga Zhao. Kakek menunggu kehadiranmu. Dilon Zhao berkata dengan serius. Setelah itu Dilon Zhao langsung membawa orang pergi. Aura pada tubuh Cameron Lin kembali seperti semula, tatapan matanya perlahan-lahan berubah menjadi dalam. Freddy Qin, cari Sandy Sen dan Farley Jiang. Baik, Freddy Qin menganggukkan kepala, lalu membawa bawahannya keluar dari ruangan. 20 menit kemudian, Farley Jiang dan Sandy Sen datang ke kantor. Kedua orang itu memasang wajah yang canggung melihat ke arah Cameron Lin. Tuan Cameron, Anda sudah pulang. CEO Lin, kami. Farley Jiang dan Sandy Sen berdiri sedikit gelisah. Mereka merasa sedikit malu berdiri di depan meja. Mereka berdua sama-sama dijatuhkan oleh Kathleen Zhao. Ketika perjalanan kemari, mereka mendengar kabar dari Freddy Qin kalau Kathleen Zhao mengambil kesempatan ketika CEO Lin tidak berada di sini dan membuat kekacauan di kota Qingyun. Dia sudah mengambil aset perusahaan yang CEO Lin serahkan kepada mereka berdua untuk menjatuhkan Nyonya Lin. Pada saat ini mereka tidak tahu apakah CEO Lin akan marah. Baguslah kalau tidak terjadi apa-apa pada kalian berdua. Cameron Lin berkata dengan datar, aku tidak akan menyalahkan kalian berdua, orang sehebat Dilon Zhao memang bukanlah lawan kalian. Cameron Lin tahu jelas kemampuan yang dimiliki oleh Sandy Sen dan Farley Jiang, mereka masih belum bisa melawan Dilon Zhao yang merupakan orang yang keluar dari lingkaran tersembunyi. Aku panggil kalian berdua kemari hanya ingin melihat apakah terjadi sesuatu pada kalian. Cameron Lin berkata dengan santai, selain itu aku ingin menyuruh kalian berdua menyelesaikan satu urusan. Selesaikan semua urusan yang ada di Oceans Corp dan Latins Corp, buat dua perusahaan itu berjalan seperti sebelumnya. Selain itu, buat Kiss Jewelry Corp berjalan dengan normal. Farley Jiang dan Sandy Sen mendengar perintah dengan serius, berkata, kami akan mengerjakan perintah dari CEO Lin dengan baik. Cameron Lin menganggukkan kepala, tidak berbicara lagi. Keesokan harinya, Kiss Jewelry Corp, gedung kantor Kiss Corp, sebuah mobil Bentley berwarna hitam sampai di sana. Barley Liu dengan ahli membuka pintu mobil itu. Cameron Lin yang mengenakan kemeja berwarna putih yang sederhana turun dari mobil itu, dan memasuki perusahaan dengan wajah yang datar. Ini adalah gedung kantor setelah Klu Zhang berhasil membuat sebuah perusahaan. Klu tidak ingin bertemu dengan dirinya. Jadi dia hanya bisa pergi ke perusahaan untuk melihat apa yang terjadi. Sebelumnya dia sudah tahu kalau kekacauan yang terjadi di kota Qingyun ini disebabkan oleh Kathleen Zhao. Namun dia masih tidak tahu apakah wanita ini meninggalkan sesuatu di sini. Bagaimanapun, reputasi yang dimiliki oleh Kathleen Zhao sangatlah kuat, satu kalimat darinya bisa membuat kota Qingyun bergetar. Apalagi Kathleen Zhao turun tangan sendiri untuk menyerang perusahaan Klu. Dia juga tidak tahu apakah orang lain bisa mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan dia, apalagi orang-orang tua dari keluarga Zhang yang sangat menantikan keburukan dari Klu. Cameron Lin masuk ke dalam lift gedung kantor Kiss Corp dan menuju ke ruangan yang berada di lantai atas. Di dalam ruangan itu terdapat banyak orang yang mengenakan pakaian formal yang sedang mengurus berkas-berkas perusahaan. Melihat kedatangan Cameron Lin, semua orang yang berada di sana melihat ke arahnya dengan tatapan yang penuh dengan rasa penasaran. Semuanya, aku ingin bertanya, apakah CEO Zhang hari ini datang ke perusahaan?
Cameron Lin melihat ke arah semua orang, bertanya dengan nada yang datar. Kamu mencari CEO Zhang yang mana? Seorang pria muda yang mengenakan pakaian formal bertanya, lalu siapa kamu? Cari CEO Zhang yang mana? Cameron Lin mengerutkan keningnya, apakah Kiss Jewelry Corp memiliki beberapa CEO Zhang? Tentu saja. Di sini ada dua CEO Zhang, satu yaitu James Zhang selaku wakil CEO, satu lagi adalah Nathan Zhang selaku wakil CEO eksekutif. Pria muda itu berkata, kamu mencari yang mana? Apa sudah membuat janji? Mendengar ini membuat Cameron Lin memasang wajah yang dalam. Dirinya membangun Kiss Jewelry Corp untuk diberikan kepada Klu Zhang. Sekarang orang yang berada di perusahaan malah tidak mengetahui Klu Zhang dan hanya mengetahui James Zhang dan Nathan Zhang. Oh, aku sudah mengenalnya. Bukankah kamu adalah Cameron Lin, seorang menantu keluarga Zhang yang terkenal itu? Kamu adalah tamu VIP. Tiba-tiba terdengar suara ejekan. Apakah kamu mencari Klu Zhang di sini? Haha, sayang sekali istrimu Klu Zhang sekarang bukan seorang CEO Kiss Jewelry Corp lagi, dia sudah dikeluarkan. Seorang pria muda berjalan kemari dengan wajah yang penuh ejekan melihat Cameron Lin. Cameron Lin, astaga, sudah lama tidak bertemu denganmu. Kalau kamu ingin mencari mangsa untuk dimanfaatkan olehmu, takutnya kamu sudah datang ke tempat yang salah. Pada saat ini terdengar suara yang tidak asing baginya. Richard Zhang yang mengenakan setelan dan kacamata hitam yang mewah berjalan kemari dengan wajah yang penuh kepuasan melihat ke arah Cameron Lin. Richard Zhang, siapa yang mengizinkanmu untuk datang ke gedung ini? Cameron Lin bertanya dengan datar. Apakah kamu tidak mengerti dengan keadaan sekarang? Richard Zhang menggelengkan kepala, dengan wajah yang bangga berkata, Kiss Jewelry Corp dalam beberapa akhir ini sudah bangkrut. Pangeran ketiga keluarga Zhou, Gilbert Zhou sudah membeli gedung ini. Dan keluarga kamu juga ikut memasang saham di sini. Aku malah penasaran, apa hak kamu datang ke perusahaan ini? Richard Zhang bertanya dengan nada yang sangat angkuh, Cameron Lin, apakah kamu masih seperti dulu yang sangat pengecut? Setiap bertemu dengan masalah yang besar kamu hanya bisa sembunyi di balik wanita. Bahkan kali ini perusahaan milik istrimu sudah dibeli oleh orang, jadi apa kamu masih memiliki kemampuan untuk memanfaatkan orang lain? Richard Zhang mengejeknya, memasang wajah seperti orang kecil yang baru saja mendapatkan kekuasaan. Oh, ya, aku lupa memberitahumu. Richard Zhang menepuk kepalanya, berpura-pura berkata, dengar-dengar kamu sudah bercerai dengan istrimu, benar? Selain itu adik sepupuku Klu Zhang akan menikah dengan salah satu anggota keluarga Zhou, dia kali ini benar-benar akan putus hubungan dengan pecundang sepertimu. Aku sekarang ingin melihatmu, siapa yang akan membantumu menyelesaikan masalah di kota Qingyun. Bertemu denganmu hari ini, apa aku akan membiarkanmu begitu saja? Richard Zhang tersenyum sambil menggosok tangannya. Semakin Richard Zhang membicarakan hal ini membuatnya semakin penuh semangat, dia melambaikan tangannya untuk memanggil pengawal yang sedang berdiri di depan pintu. Cameron Lin, kamu dulu terlihat sangat angkuh karena berdiri di belakang istrimu. Richard Zhang berkata dengan datar, aku sudah lama sekali menunggu hari ini tiba. Ketika Klu Zhang dan keluarganya naik daun, Richard Zhang merasa sangat iri melihatnya sampai bola matanya hampir keluar. Ketika dia melihat perusahaan milik Klu Zhang sudah bangkrut, dia sangat ingin menginjak Cameron Lin, namun sayangnya dia sudah diusir terlebih dahulu oleh Klu Zhang. Hal ini membuatnya merasa sangat senang bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Anak ini sudah membuat kekacauan di sini, beri dia pelajaran dengan kejam. Lalu buang dia keluar perusahaan dan buat dia bersujud di sana. Richard Zhang berkata dengan angkuh, dan menatap Cameron Lin dengan kejam. Setelah itu beberapa pengawal yang berada di depan pintu memasang gaya yang siap untuk berperang dan menyerang ke arah Cameron Lin. Cameron Lin memasang wajah yang datar dan tersenyum sinis. Dia tidak menyangka perusahaan yang dia dirikan untuk Klu Zhang berubah menjadi seperti ini. Orang-orang rendahan seperti mereka pun bisa berada di sini. Anak dari keluarga Zhou sudah membeli perusahaan ini.
Lalu Richard Zhang dan ayahnya ikut gabung dalam saham perusahaan. Barley Liu, masuk atasi orang ini. Cameron Lin berkata dengan datar, lalu menarik sebuah kursi, duduk di atasnya dengan nyaman dan menghidupkan sebatang rokok. Tuan Cameron, saya di sini. Dua Barley Liu yang sedang menunggu di luar ruangan langsung masuk dengan wajah yang menyeramkan. Bruak, bruak. Pengawal yang dipanggil oleh Richard Zhang baru saja ingin menyerang Cameron Lin, namun Barley Liu langsung melawan mereka. Tidak lama kemudian beberapa pengawal itu sudah jatuh ke lantai dengan kepala yang sudah mengeluarkan darah dan membuat mereka berteriak kesakitan. Hah, apa yang sedang dilakukan? Dia bisa memukul orang sampai seperti ini. Apa kita mau lapor polisi? Cepat hubungan kedua CEO Zhang kemari. Masalah ini terlihat sangatlah besar. Sekali Barley Liu turun tangan langsung membuat pegawai di ruangan itu terkejut. Setiap orang memasang wajah yang terkejut sambil melihat pengawal yang terbaring di lantai dan memberi komentar. Sialan, kamu masih berani bawa orang ke sini untuk membuat kekacauan. Richard Zhang membentaknya. Wajahnya terlihat ketakutan dan marah. Dia langsung bersembunyi di balik rombongan orang, lalu mengeluarkan ponsel untuk menghubungi seseorang. Tuan Zhou, ini aku Richard Zhang, terjadi masalah di perusahaan. Cameron Lin mantan suami Klu Zhang datang ke sini dan membuat kekacauan. Benar, dia adalah menantu keluarga Zhang yang tidak berguna dan terkenal itu. Tuan Zhou, apa kamu ingin membuat masalah dengan Tuan Cameron? Apa kamu tahu kamu tidak ada orang yang bisa membantumu di kota Qingyun ketika bermasalah dengan Tuan Cameron? Barley Liu membentaknya. Dia mengangkatnya ke atas lalu melemparkannya ke lantai. Ah, sialan, kamu berani menyakitiku. Ayahku adalah Nathan Zhang dan di balik keluarga kami ada keluarga Zhou. Kamu tidak akan bisa melawan mereka. Richard Zhang berteriak dalam kesakitan. Barley Liu langsung memberikan dua tamparan di wajah Richard Zhang lagi. Kekuatan itu sangatlah kuat. Dua tamparan itu langsung membuat Richard Zhang terbaring di lantai seperti anjing yang akan mati. Mulutnya bengkak, mengeluarkan lidahnya dan sulit bernafas. Setelah itu Barley Liu menarik Richard Zhang yang sudah seperti anjing mati ke hadapan Cameron Lin. Bersikaplah dengan baik di hadapan Tuan Cameron. Jika kamu masih bersikap seperti tadi maka hari ini juga aku akan membunuhmu. Barley Liu berkata dengan tajam, namaku Barley Liu, tanya sama ayahmu siapa aku di kota Qingyun ini. Setelah itu Barley Liu menendang lutut Richard Zhang membuatnya bersujud di hadapan Cameron Lin. Apa? Kamu Barley Liu? Mengapa kamu memanggil Cameron Lin si pecundang ini dengan sebutan Tuan Cameron? Richard Zhang dengan wajah yang ketakutan mendongakkan kepala, dengan tidak percaya melihat ke arah Cameron Lin. Dia pernah mendengar nama Barley Liu, dia adalah penguasa di Provinsi Donghai, dia bahkan lebih tinggi dari Tuan Sandy Sen, jadi kedudukannya di kota Qingyun sangatlah tinggi. Orang hebat seperti ini mengapa bisa memanggil Cameron Lin si pecundang dengan sebutan Tuan Cameron? Cameron Lin perlahan-lahan mematikan rokoknya. Lalu melihat Richard Zhang dengan wajah yang datar. Richard Zhang, hingga hari ini kamu masih tidak bisa membedakan dengan jelas siapa kamu di hadapanku. Cameron Lin berkata dengan tajam. Bagaimana cara ayahmu dan James Zhang bisa ambil alih dalam Kiss Jewelry Corp? Cameron Lin bertanya dengan tajam. Ini, otak Richard Zhang saat ini sangat kosong. Bersujud di hadapan Cameron Lin membuatnya merasa sangat memalukan dan marah. Saat ini dia bisa merasakan aura Cameron Lin yang kuat, sepertinya dia tidak terlihat seperti menantu yang tidak berguna. Apa kamu tidak mendengar kalau Tuan Cameron menyuruhmu untuk berbicara? Plak, plak, plak. Barley Liu memegang erat wajah Richard Zhang, lalu memberinya 2 kali tamparan membuat Richard Zhang mengeluarkan darah dari mulutnya. Aku akan katakan, jangan pukul aku lagi. Jika tidak aku pasti akan mati. Richard Zhang berlutut di atas lantai dan memohon kepadanya. Pukulan dari Barley Liu membuatnya menjadi seorang pengecut. Cameron Lin, aku beritahu kamu keluarga kami bisa ambil alih Kiss Jewelry Corp karena bantuan dari Gilbert Zhou dari keluarga Zhou.
Richard Zhang berkata, kamu jangan menganggap remeh masalah ini. Aku beritahu kamu keluarga kami sudah bekerja sama dengan keluarga Zhou. Jadi jika kamu menyakitiku sama saja kamu sudah menamparkan wajah keluarga Zhou. Richard Zhang membawa nama keluarga Zhou untuk menakuti Cameron Lin. Di matanya dia tidak tahu cara apa yang digunakan oleh Cameron Lin sehingga bisa mengenal Tuan Sandy Sen dan yang lainnya. Tapi mau bagaimanapun seharusnya Cameron Lin tidak akan berani membuat masalah dengan keluarga Zhou bukan? Keluarga Zhou, Gilbert Zhou. Haha. Cameron Lin tersenyum sinis, menggelengkan kepala. Keluarga Zhou di kota Qingyun. Ketika dia membantu Sandy Sen untuk naik jabatan, dia sudah menjatuhkan Benny Zhou, keluarga Zhou bahkan tidak berani bertindak sedikit pun kepadanya. Sekarang muncul lagi orang yang bernama Gilbert Zhou, keberanian yang dimiliki olehnya cukup besar. Cameron Lin tahu sebelumnya dia pernah bekerja dengan Kathleen Zhao, ditambah lagi Farley Jiang dan Sandy Sen belum menguasai kota Qingyun. Jadi hal ini membuat keluarga Zhou terlihat menjadi kuat. Selain itu, Cameron Lin aku beritahu kamu, akhir-akhir baru saja beredar rumor Tuan Gilbert Zhou akan tunangan dengan Klu Zhang. Mereka berdua akan menikah dalam waktu yang dekat. Richard Zhang berkata, jika sekarang kamu membuat masalah denganku, dan membuat Tuan Gilbert Zhou salah paham kalau kamu merasa tidak senang akan apa yang terjadi, maka kamu pasti akan habis. Rumor di kota Qingyun. Siapa yang menyebarkannya? Cameron Lin menatap tajam Richard Zhang. Haha, kamu bahkan tidak mendengar berita ini. Gosip ini sudah menyebar kemana-mana, kamu Cameron Lin sudah dicampakkan. Ketika kamu tidak berada di kota Qingyun, Klu Zhang sudah berhubungan dengan Gilbert Zhou. Mereka berdua bahkan sudah tidur bersama, dan juga ada orang yang melihat mereka berdua masuk ke dalam kamar hotel yang sama. Richard Zhang berkata dengan penuh ejekan, tatapan mata yang penuh dendam itu mengandung sebuah ejekan. Mendengar ini, mata Cameron Lin tiba-tiba menjadi dingin, mengungkapkan aura pembunuh yang mengerikan. Richard Zhang ingin melanjutkan, tetapi ketika dia bertemu dengan tatapan Cameron Lin, kulit kepalanya mati rasa dan tubuhnya dingin. Ini, Cameron Lin, kata-kata ini bukan aku yang menyebarkannya. Kamu jangan mencariku. Richard Zhang mengatakan, ekspresinya sangat panik. Cameron Lin hari ini terlalu ganas. Dia hampir tidak bisa bernapas karena tekanan yang ditunjukkannya. Siapa yang menyebarkan gosip ini? Cameron Lin bertanya kosong. Dahi Richard Zhang berkeringat, dan berkata dengan gemetar, ini pasti keluarga Zhou yang menyebarkannya. Dan itu telah menyebabkan banyak keramaian di lingkaran selebriti kota Qingyun. Namun, masalah Tuan Muda Gilbert Zhou akan menikahi Klu Zhang, itu benar, aku bukan sembarangan berbicara, kata Richard Zhang. Dia juga tidak tahu mengapa, dia jelas didukung oleh kekuatan keluarga Zhou di belakangnya. Mengapa kamu bisa takut menantu yang tidak berguna seperti Cameron Lin ini? Bahkan jika Cameron Lin mengenal Barley Liu, seorang bos di lingkaran bawah tanah, dia juga tidak akan bisa mengalahkan keluarga Zhou. Keluarga Zhou lagi, Ekspresi Cameron Lin perlahan menjadi dingin. Cameron Lin, biarkan aku pergi. Jika kamu tidak ingin bertarung dengan keluarga Zhou, kamu sebaiknya membiarkan aku pergi. Mulai sekarang, keluarga Zhou tidak akan mencari masalah denganmu, kata Richard Zhang ragu-ragu. Cameron Lin perlahan bangkit, berdiri dengan tangan di belakang, matanya sedikit bergerak, dan dia melirik Barley Liu. Barley Liu mengangguk, mengangkat tangannya tanpa malu, dan menamparnya. Piak, 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 piak. 4 atau 5 pukulan berturut-turut menghantam wajah Richard Zhang dengan parah. Jangan pukul lagi. Cameron Lin, CEO Lin. Ini berada di perusahaan, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, aku telah memberitahumu segalanya, jadi tolong beri aku harga diri. Richard Zhang menangis dan berteriak, dia dipukuli oleh Barley Liu dan berguling-guling di tanah, wajahnya bengkak, dan mulutnya terus mengeluarkan darah. Jangan berani-berani bicara omong kosong tentang masalah keluarga CEO Lin di luar, jika CEO Lin tidak bertindak, aku yang akan melakukannya dulu.
Barli Liu berkata dengan dingin, dan Richard Zhang gemetar ketakutan. Tidak, aku tidak akan pernah bicara omong kosong lagi. Richard Zhang mencengkeram wajahnya yang bengkak dan berkata dengan getir. Dia merasa kesal di hatinya dan merasa terhina. Cameron Lin, menantu tidak berguna yang selalu dipandang rendah, memukulnya seperti orang rendahan dan menamparnya 20 atau 30 kali berturut-turut di bawah mata para eksekutif perusahaan. Ini sangat memalukan, aku tidak tahu bagaimana keluar dan hidup di masa depan. Namun, Richard Zhang juga memiliki keraguan besar di hatinya. Mengapa Cameron Lin bisa mengarahkan Barli Liu dengan sembarangan? Mengapa Cameron Lin tiba-tiba memiliki pengaruh yang begitu besar? Bahkan keluarga Zhou takut. Bukankah dia hanya menantu tidak berguna yang mengandalkan istrinya Klu Zhang untuk bergantung hidup? Barli Liu, panggil Sandy Sen dan minta dia menemukan Gilbert Zhou dari keluarga Zhou. Kata Cameron Lin dengan tenang. Oke. Atas perintah Cameron Lin, Barli Liu berkata dengan hormat, menendang Richard Zhang yang berlutut di tanah, lalu menepuk abu di tangannya dan mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Sial, apa yang terjadi pada perusahaan? Cameron Lin, apakah kamu memimpin seseorang untuk membuat masalah di perusahaan? Pada saat ini, dua suara mencurigakan datang. Aku hanya melihat bahwa James Zhang dan Nathan Zhang bergegas ke kantor dengan jas dan dasi, dengan beberapa pengawal. Keduanya menatap Cameron Lin dengan ekspresi terkejut. Setelah itu, melihat Richard Zhang berbaring di lantai berlumuran darah setelah dipukuli, keduanya menjadi marah pada saat bersamaan. Anakku, Cameron Lin menyuruh seseorang untuk memukulmu. Nathan Zhang bertanya dengan suara berat, dengan marah. Oh, ayah, benar dia. Cameron Lin tidak jelas. Dia mengenal Barli Liu dari Sandy Sen, jadi aku tidak memandang keluarga kita. Dia bahkan membawa seseorang ke perusahaan untuk memukuli orang. Richard Zhang berteriak dengan kepahitan, berlari ke sisi Nathan Zhang mengeluh. Wajah Nathan Zhang marah ketika dia melihat penampilan putranya. Cameron Lin, kamu sangat berani ya. Kamu telah diusir dari keluarga adik kelima, kamu bukan lagi anggota keluarga Zhang tua kita. Nathan Zhang berkata dengan suara yang dalam, dulu kamu sangat sombong, aku memandang keluarga adik kelima jadi tidak melakukan apapun terhadapmu. Sekarang, beraninya kamu berani menjadi begitu merajalela dan membawa orang ke perusahaan untuk memukuli orang. Dan memukuli anakku seperti ini. Nathan Zhang berkata dengan marah, kamu menantu tidak berguna, kamu kira kamu siapa? Di masa lalu, keluarga Klu Zhang mengandalkan kemakmuran dan kekayaan mereka, jadi tidak masalah untuk menekan mereka. Sekarang setelah Klu Zhang bangkrut, Cameron Lin, menantu tidak berguna yang bergantung hidup, telah diusir dari rumah, dan masih berani datang dan memukuli seseorang. Heh, aku benar-benar memiliki keberanian besar. James Zhang mendengus dingin. Cameron Lin, itu karena dulu aku memandang wajah tuan besar, aku membiarkanmu makan dan minum di rumah Zhang lama kita, kamu sudah bertahan hidup dengan keluarga Zhang kami selama 2 tahun. Sebagai hasilnya, kamu sebenarnya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, dan kamu memukul balik keluarga Zhang kami yang lama. Kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. James Zhang berkata dengan tegas, menatap Barli Liu. Barli Liu, aku kenal orang ini. James Zhang berkata perlahan, aku pernah mendengar bahwa Cameron Lin dulu memiliki hubungan dengan Nona Besar Wang, kamu membantunya dalam hubungan ini, bukan? Begini saja, Bos Liu, jika kamu membuka harga, berapa harganya, aku akan memberikannya kepadamu. James Zhang berkata dengan percaya diri, bawa Cameron Lin ke keluarga Zhang kami untuk dibereskan. Ini adalah pekerjaan dari keluarga Zhang kami untuk membersihkan sampah itu. Sejak memimpin keluarga Zhang ke keluarga Zhou, kedua saudara lelaki James Zhang telah memperoleh banyak manfaat, dan mereka juga telah diberi bagian Kiss Jewelry Corp. Berbicara, itu cukup berani. Di mata mereka berdua, Cameron Lin, dalam analisis akhir, adalah menantu lelaki tanpa karir.
Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu kenal, itu tidak berguna. Ha, ha, ha. Barley Liu mencibir beberapa kali, mengabaikan mereka berdua James Zhang, dan menatap Cameron Lin. Cameron Lin tanpa ekspresi dan melirik James Zhang. Aku memukul putramu, Richard Zhang, apakah aku perlu memberikanmu alasan? Cameron Lin berkata dengan dingin, aku baru saja menghancurkan barang lamamu, apakah perlu alasan lagi? Jika aku bukan memandang Tuan Besar Ezra Zhang, kalian berdua adalah putranya, aku akan meminta orang untuk menenggelamkanmu ke sungai Qingyun, kata Cameron Lin kasar. Cameron Lin, bisakah kamu mencoba mengatakannya lagi? Ini melanggar hukum. James Zhang marah dan menunjuk ke arah Cameron Lin. Pukul mereka berdua, kata Cameron Lin ringan. Baik, atas perintah, Barley Liu tiba-tiba berbalik, ekspresinya sangat dingin. Piak, piak. Pada saat ini, Barley Liu bergegas dengan dua tamparan besar dan menamparkan wajah James Zhang dengan parah. Mereka berdua tercengang di tempat, berputar dan jatuh ke tanah. Kamu, menantu keluarga Zhang, apakah kamu berani memukul para penatua keluarga Zhang? James Zhang menatap Cameron Lin dengan tak percaya. Tetua keluarga Zhang. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan mencibir. James Zhang, Nathan Zhang, apakah kalian berdua terlihat seperti tetua sama sekali? Cameron Lin berkata, sejak keluarga Klu Zhang bangkrut, bukannya kalian tidak membantunya? Sampai keluarga Klu Zhang sedikit membaik, bukankah kalian mencari cara untuk membalasnya? Kamu menyebut dirimu sendiri seorang penatua di depanku. Apakah kalian berdua layak? Cepat berlutut. Cameron Lin mendengus dingin. Kamu sangat pemberontak. Jika Tuan Besar itu masih hidup dan melihat penampilan Cameron Lin yang merajalela, pasti akan mengusirmu dari rumah keluarga Zhang. Cameron Lin, kamu seorang menantu yang tidak berguna, berani menunjuk kami dan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Kamu pikir kamu siapa? Orang tidak berguna. Berani menyuruh kami berlutut. Kurasa anakmu tidak tahu sedikit pun tentang menghormati, dasar bodoh. James Zhang dan Nathan Zhang sangat marah dengan apa yang dikatakan Cameron Lin, dan menunjuk Cameron Lin dengan marah. Keduanya benar-benar kesal. Di masa lalu, dalam keluarga Zhang di kota Qingyun, keduanya benar-benar unik, dan mereka memiliki otoritas absolut dalam keluarga Zhang. Dan Cameron Lin, menantu di posisi keluarga Zhang, tidak serendah serangga, dan bahkan tidak pantas dengan anggota keluarga Zhang. Sekarang, bahkan berani menunjuk di depan mereka berdua, dan berani membuatnya berlutut. Lucu sekali. CEO Lin menyuruh kalian berdua berlutut, apakah kalian tuli? Barley Liu menjerit, dan membuat mereka berdua James Zhang gemetar. Piak, piak, Barley Liu menamparkan wajah-wajah James Zhang dan keduanya dengan tamparan lagi, dan kemudian dua kaki menyapu, dan dua orang yang menendang berguling-guling ke tanah, menyemburkan darah ke mulut mereka. Dan James Zhang dengan beberapa pengawal di sekitarnya masih ingin bergegas untuk membantu. Barley Liu melakukan serangan balik 3 pukulan dan tendangan, menghabiskan beberapa pengawal pria besar ke tanah, benar-benar tidak mampu menahan tinjunya. Cameron Lin, kamu sudah selesai. Apakah kamu berani meminta seseorang untuk mengalahkan kami berdua seperti ini? Aku tidak hanya ingin menghancurkan kamu di kota Qingyun, aku juga ingin menemukan seseorang dari keluarga Zhou dan membuangmu. James Zhang dan Nathan Zhang meraung histeris dan menggeram kepada Cameron Lin. Wajah mereka berdua memerah, dan Barley Liu merencanakan memukul tempurung lutut mereka di tempat, berlutut di tanah, hanya merasa bahwa mereka tidak memiliki wajah di depan begitu banyak petinggi di perusahaan, dan merasa malu. Menyingkirkan aku. Silahkan gunakan metodemu. Cameron Lin mencibir. Kiss Jewelry Corp adalah hadiah yang dibangun dengan hati-hati untuk Klu Zhang. Kalian berdua datang ke perusahaan untuk mengacau, mengganggu kemurnian di sini, kata Cameron Lin perlahan. Barley Liu menyingkirkan tangan mereka masing-masing, dan mengajari mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Cameron Lin berkata dengan ringan,
Tetapi itu menyebabkan tekanan batin James Zhang meningkat tajam. Mereka merasakan keringat dingin yang melanda dahi mereka. Ya, CEO Lin. Barli Liu mengangguk dengan hormat, memutar pergelangan tangannya, dengan ekspresi garang di wajahnya. Tidak, Cameron Lin, kamu tidak bisa melakukan ini. Kami adalah seniormu. Bahkan jika kamu tidak memberi kami harga diri, kamu juga harus memberikan harga diri terhadap keluarga Zhou. James Zhang dan Nathan Zhang memandang Barli Liu yang akan menyerang, kulit mereka berubah drastis, dan hati mereka ketakutan. Krek, krek, krek. Barli Liu mengabaikan kata-kata beberapa orang dan mengikuti perintah Cameron Lin. Dia bergegas untuk meraih tangan kiri James Zhang dan mereka berdua. Dia menarik ke atas, dan suara patah tulang tangan keluar seketika. Segera setelah itu, Barli Liu meraih Richard Zhang lagi, meraih pergelangan tangannya dan berbalik, suara patah tulang berderit. Ah! Tiba-tiba, mereka bertiga tiba-tiba patah tulang dan mematahkan salah satu tangan mereka. Mulut mereka menjerit seperti babi, wajah mereka pucat dan lemas dan bergerak-gerak di tanah. Para eksekutif perusahaan yang melihat adegan ini semua merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Semua orang memandang Cameron Lin dengan tatapan yang sangat takut. Mereka semua pernah mendengar tentang Cameron Lin sebelumnya. Hanya menantu tidak berguna dari keluarga Zhang, sangat tidak berguna. Jadi, ketika Cameron Lin masuk, setiap orang memiliki penghinaan di hati mereka. Tetapi pada saat ini, kekuatan kuat Cameron Lin dan aura ini membuat mereka merasa takut dan putus asa. Cameron Lin sangat kuat, sama sekali bukan menantu tidak berguna yang dikabarkan dari dunia luar. Bahkan dua tokoh keluarga Zhang, James Zhang dan Nathan Zhang, Cameron Lin, mengatakan menyingkirkan tetaplah menyingkirkan. Kekuatan semacam ini untuk mengendalikan hidup dan mati hanya dapat dimiliki oleh talents yang selalu berada di posisi teratas. Jelas, Cameron Lin adalah sosok besar yang memegang kekuasaan sepanjang waktu. Dapat dilihat bahwa semua orang di kota Qingyun memandang rendah Cameron Lin sebelumnya. Cameron Lin, apakah kamu melakukan hal-hal dengan begitu mutlak? Keluarga kita berdua tidak akan berhenti jika tidak mati denganmu. Ketika aku melihat ke belakang, aku pasti akan meminta keluarga Zhou untuk maju dan menaklukkan kamu. Nathan Zhang meraung dengan ekspresi dengki di wajahnya. Tidak akan berhenti jika tidak mati. Apakah kalian memiliki kekuatan ini? Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, apakah kalian menganggap keluarga Zhou sebagai sedotan penyelamat? Aku akan membiarkan kalian melihat, yang disebut keluarga besar di mata kalian, di hadapanku, betapa rapuhnya itu. Selain itu, Kiskorp, jika kamu berani masuk lagi nanti, tidak ada tempat untuk menguburmu. Kata-kata dingin jatuh, Cameron Lin berbalik dengan tangannya dan berjalan keluar dari kantor bertingkat tinggi. Ekspresi Barli Liu dingin, dan dia mengikuti Cameron Lin. Hanya James Zhang dan ketiganya yang berbaring di tanah. Wajah mereka dipermalukan, dan mata mereka penuh dendam dan menatap bayangan Cameron Lin. Para eksekutif perusahaan di kantor umum juga penuh dengan horor dan kejutan pada saat ini. Cameron Lin di Kiss Jewelry Corp menyingkirkan berita tentang Nathan Zhang dan James Zhang, yang pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh lingkaran selebriti kota Qingyun. Kota Qingyun, Distrik Chengdong, Zeus Corp. Markas besar perusahaan keluarga Zhou didirikan di Zeus Corp Villa. Dari kejauhan, dapat melihat sebuah rumah mewah yang besar berdiri di tengah-tengah gunung. Cameron Lin membawa Barli Liu dan mengambil Bentley hitam ke villa keluarga Zhou. Pada saat ini, ruang perjamuan yang didedikasikan untuk penerimaan tamu di villa keluarga Zhou sangat ramai, dan ada orang-orang dengan identitas luar biasa di kota Qingyun. Hari ini, Gilbert Zhou, pewaris keluarga Zhou, Tuan Muda Gilbert Zhou mengadakan perjamuan untuk seluruh lingkaran selebritas, dari semua lapisan masyarakat, dan dari semua bos, hampir semua duduk di ruang perjamuan keluarga Zhou. Karena ini adalah hari yang sangat penting bagi keluarga Zhou. Itu adalah Tuan Muda Gilbert Zhou, hari keberuntungan pernikahan,
Dan pasangannya adalah Klu Zhang, wanita cantik terkenal dari kota Qingyun, keluarga Zhang. Gilbert Zhou juga membuat pengumuman khusus kepada publik untuk masalah ini, untuk memberitahu lingkaran selebriti tentang masalah ini.